Halo semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Deddy Spoiler. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang cukup menegangkan. Film ini berjudul The Gates, yang menceritakan tentang tiga pemuda dari Kevin dan Tion, yang melakukan perjalanan dan terjebak di sebuah komplek perumahan tertutup. Seseru apa ceritanya? Yuk langsung saja siapkan posisi rebahanmu yang paling nyaman, siapkan cemilan terbaikmu, dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Derek yang sedang ditelepon oleh sahabatnya. Sahabatnya mengajak Derek untuk berpesta dan minum minuman. Namun Derek mencoba menolaknya karena ia baru saja tiba di kota tersebut. Ternyata sahabatnya itu sudah berada di depan rumahnya dan Derek pun hanya bisa pasrah. Derek diajak Tion masuk ke dalam mobil. Ternyata di dalam mobil sudah ada teman mereka bernama Kevin yang sedang menunggu. Dalam perjalanan, Derek memastikan bahwa mereka hanya akan minum minuman biasa. Namun ternyata Tion memiliki rencana lain. Ia sudah merencanakan pesta besar lengkap dengan teman-teman wanitanya. Saat perjalanan berlangsung santai, mobil mereka tiba-tiba dihentikan oleh polisi yang sedang patroli. Polisi itu menanyakan apa yang mereka lakukan di kawasan tersebut karena merasa curiga terhadap mereka. Namun Derek dari kursi belakang segera menyapa polisi itu dan menjelaskan bahwa mereka hanyalah teman-temannya yang sedang menjemput dirinya. Sir Horton. Akhirnya mereka pun diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian ponsel Tion berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Tiffany, anak dari Presiden Asosiasi Pengacara di Texas. Baby, I will put my mouth on everything. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Derek menjelaskan mengapa polisi tadi menghentikan mereka. Beberapa hari sebelumnya telah terjadi aksi pencurian di kawasan tersebut, sehingga polisi akan menghentikan siapa saja yang tidak dikenalinya. Saat sedang asik menikmati perjalanan, tiba-tiba mereka menghadapi kemacetan panjang di depan jalan utama. Tion pun mencari jalan alternatif agar mereka bisa lebih cepat sampai ke tujuan. No, man. It can't be slower than this. Can it? Okay. Setelah cukup lama berkendara, mereka mulai melewati jalan yang sangat sepi. Dari peta yang mereka lihat, jalur itu akan melewati sebuah kompleks perumahan. Namun ketika sampai di sana, mereka mendapati jalan tertutup oleh gerbang besar. Mereka pun bingung karena tidak ada jalan lain. Fuck. Is there another way, maybe? Kevin menyarankan agar pesta itu dibatalkan saja, dan Derek juga setuju karena ia ingin segera pulang. Namun Tion tetap bersikeras mengajak mereka untuk bersenang-senang. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang dikendari seorang wanita cantik yang ternyata adalah penghuni kompleks tersebut. Derek segera meminta bantuan agar wanita itu membukakan gerbang karena mereka tidak memiliki akses kodenya. Namun wanita itu justru bertanya apakah mereka benar-benar ingin masuk ke dalam kompleks tersebut. Tanpa rasa curiga, mereka pun mengiyakan pertanyaan itu. Go in there. Yeah. Setelah gerbang terbuka, mereka segera masuk tanpa menanyakan apapun tentang kompleks tersebut. Setelah berada di dalam, mereka mulai merasa bingung karena kompleks itu dipenuhi rumah-rumah besar dan jalan yang berliku. Is that it up there? Yeah, see. Saat mereka mencoba mencari pintu keluar, ternyata gerbang tersebut sudah tertutup kembali dan tidak bisa dibuka lagi. Mereka pun memutuskan mencari seseorang yang bisa membantu membuka gerbang. I need your clicker. Tak lama kemudian mereka melihat mobil merah milik wanita tadi terparkir di depan sebuah rumah besar. Mereka bertiga pun berjalan masuk ke rumah tersebut untuk meminta pertolongan. Saat hendak menekan bel, mereka melihat wanita tadi sedang bertengkar dengan seorang pria di dalam rumah. Dan tiba-tiba Go! wanita itu terbunuh setelah kepalanya terbentur keras. Mereka bertiga langsung panik dan berlari karena pria tersebut membawa senjata api. Saat Derek mencoba meminta bantuan polisi, ternyata baterai ponselnya habis. Ketika mereka sedang berdebat tentang siapa yang harus dihubungi, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki yang menanyakan apa yang mereka lakukan di halaman rumahnya. Saat Derek mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin meminta bantuan, ayah anak itu tiba-tiba muncul sambil membawa senapan dan memberikan kepada sang anak. Just come on, please. Call the police. Letting his hand. Anak tersebut langsung mengarahkan senjatanya ke arah mereka, membuat mereka bertiga kembali berlari menghindari tembakan. Mereka pun akhirnya bersembunyi di sebuah garasi mobil.
Kembali ke rumah besar tadi, pria yang ternyata bernama Jacob masih terlihat berada di dekat jasad wanita tersebut. Jacob kemudian mengendari mobilnya dengan santai sambil mencari Derek dan teman-temannya. Di sisi lain, Derek masih berdebat dengan Kevin soal siapa yang seharusnya mereka hubungi. Derek ingin menghubungi polisi tetapi Kevin menolaknya karena mobil yang mereka gunakan bukan miliknya dan ia takut dipecat dari pekerjaannya sebagai penjaga showroom. Sedangkan Tion takut beasiswa dicabut jika ia kembali terlibat masalah. Saat Kevin mulai marah karena Derek dianggap tidak peduli pada nasib mereka, mobil Jacob tiba-tiba datang dan mereka langsung bersembunyi di balik mobil di dalam garasi. Tiba-tiba lampu garasi menyala dan pemilik rumah keluar menemui mereka. Anehnya, Kevin malah terpukau melihat mobil antik yang ada di garasi tersebut. Oh, shit. Is this an 812? Pria tua pemilik rumah itu bernama Christopher. Ia kembali menanyakan apa yang mereka lakukan di garasinya. Derek dan teman-temannya menjelaskan bahwa mereka baru saja melihat seorang wanita yang dibunuh dan sedang dikejar pelakunya. Mereka meminta izin untuk bersembunyi di rumah Christopher sampai polisi datang. Christopher pun mengizinkan mereka masuk, tetapi ia meminta izin untuk membawa senjata api miliknya. Yes. Yes, it is. Di dalam rumah, Tion melihat trofi-trofi milik Christopher dan menanyakan apakah ia dulu seorang pemain bola. Dengan bangganya, Christopher menceritakan masa lalunya sebagai atlet dan mengatakan bahwa ia bahkan belum pernah menceritakan hal itu kepada para tetangganya. Tion lalu mengatakan bahwa dirinya juga seorang pemain bola, tetapi sedang mengalami cedera lutut. They brought me in to run a new RP system before I banged up my knee. Suasana pun menjadi lebih akrab. Christopher kemudian mulai menanyakan kejadian pembunuhan yang mereka lihat. Setelah mendengar penjelasan mereka tentang rumah besar dekat gerbang tadi, Christopher langsung mengatakan bahwa rumah itu milik pendeta Jacob. Namun tiba-tiba, My pastor. Hey. I want you to tell me the story again. Tell me the truth. Hey, man, he told you the truth. Sit down. Christopher ternyata tidak percaya pada cerita Derek dan teman-temannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah lama mengenal pendeta Jacob dan menganggap sebagai pria baik sekaligus pemimpin komunitas mereka. Christopher pun langsung menelpon Jacob dan memberitahu bahwa 3 pemuda itu berada di rumahnya. Saat Christopher sedang menjelaskan agar mereka tidak melakukan hal bodoh, Kevin tiba-tiba melempar minuman ke wajah pria tua tersebut. Mereka pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Setelah itu Jacob datang dan disambut Christopher. Christopher menjelaskan bahwa mereka sudah melarikan diri dan sebentar lagi polisi Bobby akan datang. Ketika polisi Bobby tiba, Jacob menjelaskan bahwa ada 3 pemuda asing yang mencurigakan di kompleks mereka. Polisi itu pun masuk ke rumah Christopher untuk membahas cara menangani mereka. Sementara itu, Derek memilih berpencar karena ia masih ingin meminta bantuan warga sekitar. Namun, Tion dan Kevin sudah tidak percaya lagi kepada penghuni kompleks tersebut. Tion dan Kevin kemudian memasuki sebuah bar. Di sana mereka bertemu seorang wanita bernama Roxy yang ternyata juga terjebak seperti mereka dan sedang mencari kode gerbang agar bisa keluar dari kompleks tersebut. Saat Kevin sedang mencari sesuatu, tiba-tiba 2 pemuda menghampirinya dan mengajak Kevin masuk ke sebuah ruangan. Bro, get your ass out here. After you. Di tempat lain, Derek mendatangi rumah seorang wanita penghuni kompleks tersebut. Awalnya Derek disambut dengan baik. Namun ketika ia mulai menjelaskan tentang Jacob dan mengatakan bahwa pria itu telah membunuh istrinya sendiri, wanita tersebut langsung berubah sikap dan menelpon polisi. Yes. There's a young man here I think you should speak to. Sementara itu Kevin dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata dipenuhi banyak orang. Awalnya Kevin merasa bingung dan ingin pergi, tetapi mereka justru memintanya ikut bernyanyi rap bersama mereka. Situasinya cukup aneh dan meresahkan. Di sisi lain, Tion sedang duduk bersama Roxy ketika seorang pria datang mengajak Roxy ke studio rekamannya. See, what are you doing in here? Starting your session. My student session. Kembali ke Christopher, pria tua itu berhasil menemukan kalung milik Tion yang bertuliskan namanya. Ia mencoba mencari informasi tentang mereka dan ternyata identitas mereka memang asli. Kevin akhirnya ikut bernyanyi rap bersama para pemuda tadi. Karena penampilannya cukup bagus, mereka pun senang dan akhirnya meminjamkan ponsel kepada Kevin agar ia bisa menelpon dan meminta bantuan. Yes, sir. Yo, kid. Bro, I got the phone. I'm finna call the crew. Tak lama kemudian, Tion datang dan menanyakan keberadaan Roxy. Kevin bingung karena ia mengira Roxy bersama Tion. Tion pun langsung berlari mencari Roxy dan ternyata benar, wanita itu dibawa ke ruangan lain oleh pria tadi. Tion berhasil menggagalkan pria tersebut.
Kesal karena diganggu, pria itu akhirnya memberikan kode gerbang kepada Tion dan menyuruh mereka segera meninggalkan kompleks tersebut. Namun tiba-tiba, Code's 2504. Stop! Tion dan Roxy segera menemui Kevin dan mengatakan bahwa mereka sudah dapatkan kode gerbangnya. Man, don't ask. Get out of here. Let's go. Let's go. Saat berada di luar, mereka melihat Derek berada di dalam mobil polisi. Mereka mengira Derek akan dibawa ke kantor polisi, tetapi Roxy justru mengatakan bahwa di situ tidak ada kantor polisi sama sekali. There's no station over there. Di dalam mobil, Derek terus menjelaskan apa yang telah mereka lihat, namun polisi Bobby tetap tidak mempercayainya dan malah membawa Derek ke rumah Jacob. Evening. Jacob Andrews, pastor of the Creekview Hills Church. Sesampainya di rumah Jacob, polisi Bobby mengatakan bahwa Derek menuduh Jacob melakukan pembunuhan sehingga ia perlu melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Namun ketika Derek menunjukkan lokasi pembunuhan, tempat tersebut sudah bersih dan tampak seperti tidak pernah terjadi apa-apa. You must have cleaned it up. Listen, you have to search. Derek terus bersikeras menjelaskan apa yang ia lihat. Polisi Bobby pun akhirnya meminta izin memeriksa rumah Jacob. Jacob dengan santai mempersilahkannya. Saat polisi Bobby memeriksa rumah, Jacob menunjukkan sweater Derek yang ditemukannya di halaman rumahnya. Ia juga menemukan dompet dan identitas Derek. Jacob kemudian menjelaskan bahwa polisi tidak akan menemukan apapun dan Derek tidak akan bisa membuktikan tuduhannya. Ia bahkan bertanya kepada Derek ingin menjadi apa di masa depan. What do you want to do with your life? Derek menjawab bahwa ia ingin belajar hukum dan menjadi pengacara. Jacob lalu mengatakan bahwa semua itu tidak akan menolongnya sekarang. Jika Derek melaporkan kejadian ini, justru dirinya yang akan dituduh membuat laporan palsu. Jacob kemudian mengajak Derek ke sebuah ruangan dan menunjukkan rencana pembangunan gereja serta kompleks perumahan besar yang mampu menampung 10.000 orang. Di luar rumah, Kevin dan Tion berhasil kembali masuk ke mobil mereka, namun ponsel Tion ternyata telah diambil oleh Jacob. Tak lama kemudian, Christopher datang dan mereka bersembunyi di dalam mobil. Christopher melihat mobil merah yang dikenalnya dan mulai merasa semakin curiga terhadap Jacob. Setelah pemeriksaan selesai dan polisi Bobby tidak menemukan hal mencurigakan, Jacob meminta polisi mencari Kevin dan Tony. Sementara Derek diminta tetap tinggal bersamanya. Namun Derek justru memohon agar dibawa ke kantor polisi karena merasa itu akan lebih aman. Saat pintu rumah dibuka, Christopher ternyata sudah berdiri di depan rumah sambil menunjukkan kalung milik Tion. Ia mulai mempertanyakan mengapa ketiga pemuda itu menggunakan identitas asli jika mereka memang berniat jahat. Christopher mulai yakin bahwa Derek dan teman-temannya berkata jujur, namun Jacob mencoba menenangkan Christopher dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia bahkan menuduh Christopher terlalu banyak minum. How much more have you had to drink tonight? Tetapi ketika Christopher kembali menanyakan tentang mobil merah yang terparkir di depan rumahnya, Jacob mulai terlihat gugup. Saat pura-pura memeriksa mobil merah tersebut, Jacob menemukan remote dan membuka gerbang. I'm concerned about. Whose car is that? Dan saat itulah Kevin yang bersembunyi di dalam mobil langsung tancap gas. Polisi Bobby segera menyuruh Derek masuk ke mobil, dan pengejaran pun dimulai. Tak lama kemudian, Kevin kehilangan kendali mobilnya dan mereka berhenti di suatu tempat. Mobil polisi pun berhasil menyusul mereka. Polisi Bobby meminta mereka keluar dari mobil dan mengangkat tangan. Get out of the car! Hands on the car! Jacob yang baru datang langsung dituduh sebagai pembunuh oleh Derek dan teman-temannya. Polisi Bobby mulai kebingungan karena semua cerita mereka ternyata sama. Why don't you check the car? Di tengah ketegangan itu, Jacob meminta polisi Bobby memeriksa bagasi mobil mereka. Betapa terkejutnya polisi ketika menemukan seorang wanita di dalam bagasi mobil tersebut. Get down on the ground! Polisi Bobby segera meminta bantuan medis karena wanita itu ternyata masih hidup. Saat mendengar wanita itu masih hidup, Jacob mulai panik. Bobby, what's the 123? She's still alive. Derek pun langsung memperingatkan bahwa nyawa mereka semua dalam bahaya, namun polisi Bobby masih belum percaya, dan tiba-tiba polisi Bobby tertembak tepat di kepalanya oleh Jacob. Jacob lalu mengarahkan senjatanya ke arah Derek dan mulai mengejar mereka. Kekacauan pun terjadi. Saat Jacob hampir menembak Derek, Christopher tiba-tiba datang. Jacob mencoba menjelaskan bahwa Derek dan teman-temannya telah membunuh polisi Bobby. Namun Christopher melihat wanita di bagasi mobil dan mulai menyadari bahwa selama ini Derek berkata jujur.
Tion kemudian keluar dan bersaksi bahwa Jacob lah yang menembak polisi Bobby. Saat itulah Derek dengan cepat mengambil pistol milik polisi Bobby dan mengarahkannya kepada Jacob. Christopher meminta Derek menurunkan senjatanya dan menunggu polisi datang. Namun ketika semuanya mulai lengah, Jacob tiba-tiba menembak Christopher. I'm sorry I've let you down. Christopher pun roboh terkena tembakan. Di saat yang sama, Kevin menyalakan mobil dan menabrakkan kendaraan itu ke tubuh Jacob hingga terpental. Namun Jacob masih hidup dan berhasil melarikan diri. Sementara itu, Christopher akhirnya tewas. Mereka pun segera membawa wanita yang ditemukan di bagasi ke rumah sakit. Kemudian film diperlihatkan Jacob kembali ke rumahnya dan mengambil sejumlah uang untuk persiapan melarikan diri. Tion kemudian mengantar Derek pulang ke rumah. Namun mereka sangat terkejut ketika melihat ibu dan adik Derek telah disandera oleh Jacob. Ternyata Jacob mengetahui alamat rumah Derek dari identitas yang ditemukannya sebelumnya. Perdebatan sengit pun terjadi. Jacob bahkan menembak kaki Tion karena Derek menolak mengikuti keinginannya. Namun tiba-tiba mobil polisi datang. Ternyata Kevin berhasil meminta bantuan polisi setempat. Saat Jacob mencoba kembali ke mobilnya, seorang polisi sudah menunggunya di sana. Jacob kembali mencoba memutarbalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa Derek dan teman-temannya adalah pembunuh. Namun polisi tidak mempercayainya. Saat mencoba kabur, Jacob kembali dihadang polisi lain. Jacob pun mengeluarkan pistolnya sehingga polisi langsung menembaknya hingga tewas seketika. Keesokan paginya, Kevin terlihat putus asa karena mobil showroom tempatnya bekerja penuh lubang, tembakan, dan ia yakin akan dipecat. Sementara itu, tim medis datang untuk membawa Tion menjalani perawatan akibat luka tembakannya, dan film pun berakhir. Film yang cukup menegangkan. Bagaimana menurut kalian? Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.